Di dunia sendiri saat ini tidak banyak pemimpin wanita. Menurut survei dari Katalis pada tahun 2022, hanya sekitar 29,1% wanita yang menduduki posisi eksekutif level. Ya, itu di Amerika Serikat. Ya. Sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat, ya, yang memiliki pemimpin perempuan terbanyak di dunia dengan persentase sebanyak sekitar 37%. Jadi di Indonesia ternyata wanita yang menjadi pemimpin jauh lebih banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Leadership Inspiration. Bagi Anda yang belum tahu saya Jamil Azzaini. Oke, pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan di media massa kabar duka yang datangnya dari United Kingdom. Ya, duka saat ini sedang menyelimuti negara tersebut. Ya, karena baru saja kehilangan sang ratu Queen Elizabeth, ya, atau Ratu Elizabeth yang telah memimpin selama 70 tahun selamanya. Begitu berdukanya membuat beberapa kegiatan di Inggris ditunda. Salah satunya adalah Liga Inggris. Saya waktu itu nunggu hasil pertandingan tim favorit saya, lu kok nggak muncul-muncul. Ya, sang ratu bukan hanya menjadi simbol bagi negaranya, namun ia juga menjadi sosok leader yang dikagumi dan diakui oleh pemimpin negara lain. Walaupun ia adalah seorang wanita, maka kemudian karena begitu berdukanya, banyak orang yang menghormatinya dengan cara meliburkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah direncanakan. Di dunia sendiri saat ini tidak banyak pemimpin wanita. Menurut survei dari Katalis pada tahun 2022, hanya sekitar 29,1% wanita yang menduduki posisi eksekutif level. Ya, itu di Amerika Serikat. Ya. Sedangkan Indonesia menempati peringkat keempat, ya, yang memiliki pemimpin perempuan terbanyak di dunia dengan persentase sebanyak sekitar 37%. Jadi di Indonesia ternyata wanita yang menjadi pemimpin jauh lebih banyak, ya. Ratu Elizabeth mungkin seorang leader yang terpilih karena faktor biologis, ya. Mendapat jabatan ratu karena warisan dari ayahnya yang seorang raja. Namun selama 70 tahun ia menjabat, ia mampu membuktikan ke dunia bahwa ia layak menjadi seorang ratu. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkomunikasi langsung dengan beliau dan mereka merasakan langsung kehangatan Ratu Elizabeth sebagai seorang ratu. Menurut Ursula Gertrude von der Leyen, Leyen, ya, Presiden of European Commission mengungkapkan bahwa Ratu Elizabeth ini, ya, merupakan sosok yang sangat berempati dan juga mampu terhubung dengan lintas generasi, namun tetap berakar pada tradisi yang diyakini oleh Ratu Elizabeth. Ia adalah sosok yang terbuka dengan pergantian zaman. Bayangkan, ia mulai memimpin saat usianya masih 25 tahun. Bau kencur beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua. Hingga saat ini, zaman sudah jauh lebih modern, sudah berubah. Ya, eksponensial lagi perubahannya. Ia adalah saksi sejarah. Ia juga telah membangun sejarah dengan kepemimpinannya. Terbukti, ya, Inggris masih menjadi, superpower lah, ya, di Eropa. Pada kesempatan ini, terlepas dari kritik yang juga pernah menerpanya karena memberikan banyak gelar atau penghargaan kepada orang yang kurang tepat, atau kritik-kritik lainnya, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil pembelajaran dari kepemimpinan sosok Ratu Elizabeth. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi Anda. Ya, apa saja sih yang bisa kita petik dari Ratu Elizabeth itu? Yang pertama, ia adalah contoh dari sosok resilient leader. Ya. Selama 70 tahun menjabat, tentu bukan sekali dua kali beliau menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang ada di negaranya ataupun di dunia. Menemui banyak konflik, menemui banyak pertentangan-pertentangan. Ya, sebut saja misalnya saat Irlandia Utara
memutuskan untuk menjadi negara republik. Ada juga skandal yang melibatkan keluarganya. Rame dulu zaman saya masih SMA gitu ya. Resesi yang datang dan pergi. Saat Inggris memutuskan untuk Brexit ya, atau yang paling anyar ya tentu menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Dan ternyata ya si Ratu Elizabeth ini harus membuat keputusan-keputusan sulit untuk kebaikan rakyatnya. Namun ia tetap tampil di depan publik dengan tenang dan menyampaikan harapannya sehingga menyuntikkan semangat kepada rakyat yang ia pimpin, rakyat Inggris dan negara-negara persemakmuran tentunya. Ya, ada seorang yang bernama Lisa de Francoul, ya, seorang profesor dari West Virginia University, dalam wawancara dengan Forbes menyebutkan bahwa sang ratu sangat passionate dengan pekerjaannya, sehingga sekalipun ada tantangan yang tidak terduga datang, ia tetap bergerak maju, ya, sedikit demi sedikit. Slogan "Keep calm and carry on", ya, atau yang dapat diartikan tetap tenang dan terus berjalan, ternyata bukan hanya slogan untuk orang-orang Inggris. Namun kalimat tersebut menggambarkan bagaimana rakyat Inggris memandang ratunya, memandang pemimpinnya. Sang ratu tetap memiliki daya tahan meski berbagai tekanan datang, silih berganti, tiada henti. Maka rakyat Inggris sangat respect kepada Ratu Elizabeth ini. Yang kedua, Ratu Elizabeth II itu adalah seorang yang mau mendengarkan. Walaupun ia adalah seorang ratu, beliau tetap mau mendengarkan atau menyediakan waktunya untuk mendengar walaupun argumen lawan bicaranya bertentangan dengannya. Ratu loh itu. Maka menurut Wendy L. Patrick, ya, seorang pengajar dari San Diego State University, banyak orang yang pernah bekerja sama dengan Ratu Elizabeth ya menuturkan beliau merupakan seseorang yang open mind ya dan berpikir jauh ke depan ya. Tidak kaku, dia mendengarkan lawan bicaranya walaupun lawan bicaranya mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan dia. Ia sangat terbuka sekalipun harus mendengarkan pandangan yang berlawanan dan tidak takut mengubah pemikirannya jika memang keputusan yang dibuat sebelumnya kurang sesuai. Padahal ia seorang ratu. Ratu, raja itu titahnya ada yang menganggap titah Tuhan gitu ya. Sama seperti leader pada umumnya, sang ratu pun memiliki blind spot ya, ruang yang tidak terlihat. Namun dengan ia mampu mendengarkan dari orang yang berbeda pandangan dan juga mendengarkan dari para penasihatnya. Dalam membuat sebuah kebijakan, ia akhirnya mampu membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sehingga tidak mengherankan jika ia mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dari rakyatnya di antara pemimpin-pemimpin Inggris yang pernah berkuasa di negeri itu. Ya, keren ya? Keren atau keren banget? Keren banget ya. Yang ketiga, ia adalah sosok yang mau merangkul perubahan. Menariknya, walaupun sang ratu saat modernisasi datang sekarang ini usianya sudah tua, lanjut hampir 1 abad. Namun ia tetap mau mengikuti perubahan yang terjadi. Justru dengan pengalaman dan tradisi yang ia miliki, ia dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan sebuah keputusan. Ia tidak ragu mengubah tradisi jika memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan itu diperlukan untuk berubah. Dia berani mengubah itu, dia berani kemudian melakukan perubahan-perubahan atau pembaharuan itu. Seperti tradisi, ya kalau Anda nonton film Crown, gitu, tradisi raja ratu yang melambaikan tangan dari kejauhan di mobil saat mendatangi negara persemakmuran. Ya. Tiba-tiba Ratu Elizabeth mengubah ya di tahun 1970-an dengan berjalan kaki, ya tidak lagi dada-dada dari mobil, ya dia berjalan kaki, ya agar dapat lebih dekat dengan rakyatnya. Akhirnya tradisi walkabout ini, ya itu menjadi tradisi baru di keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan kalau berkunjung ke negeri persemakmuran tidak lagi dada-dada dari mobil, tapi dia berjalan kaki mendekati masyarakat yang menyambut mereka. Selain itu,
baru-baru ini sang ratu itu juga menemukan cara baru tampil di depan publik, yakni melalui film. Dalam perayaan Platinum Jubilee, ia hadir dalam sebuah film berjudul Paddington. Dan ini ya belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemimpin negara lainnya, oleh pemimpin-pemimpin Inggris sebelumnya. Tradisi lain yang juga diubah oleh Ratu Elizabeth adalah menyesuaikan modernisasi, ya, ialah saat ia memberikan restu kepada cucunya untuk menikahi perempuan non-Inggris yang berasal dari keluarga multiras. Sebelumnya pantangan, sebelumnya kagak boleh. Ratu Elizabeth telah meninggal. Namun pelajaran kepemimpinannya bisa kita petik menjadi pelajaran. Ia seorang yang resilient leader, ia mau mendengarkan dan terbuka dengan berbagai sudut pandang, dan serta berani merangkul perubahan-perubahan yang terjadi tanpa kehilangan DNA kerajaan, tanpa kehilangan DNA sebagai seorang ratu. Semoga Anda tetap menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memimpin dan menjadikan Anda serta tim Anda semakin sukses, mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.